Halo, halo semua. Halo guys, gimana? Hai semuanya. Kita hari ini mau live chit chat ya tentang beasiswa kuliah di Korea bersama Kak Noviana Astuti Irna Syakir. Kita mulai coba menghubungkan dengan Kak Novi. Novinya mana ya? Sebentar ya teman-teman. Saya mencoba sedang menghubungkan dengan Miss Novi. Ini apa ini? Dua? Kabar orang dua itu? Ini apa? Iya. Mana Kak Novinya ini? Ivo Novi. Iya. Iya ini. Kata siapa? Kata. Astagfirullah. Mana ya? Coba. Ih, mana sih? Bukan namanya. Itu namanya Kak Novi. Ivo Novi. Ini namanya Noviana Astuti Irna. Itu IG-nya. Itu IG-nya. Kata siapa? Iya, tadi aku udah nge-tag itu. Itu IG-nya. Kita batal. Oh. Itu. Oh. Bentar ya, kita sedang mencoba menghubungkan dengan Kak Novi. Halo, malam Miss Novi. Halo, Selamat malam Miss. malam. Iya, Miss, kita sekarang mau ngobrol santai aja ya tentang beasiswa dan belajar di Korea. Oke, Sebelumnya, halo. Miss Novi. Iya, jadi kita sekarang live chit chat bersama Miss Novi yang merupakan salah satu tutor IELTS online di Flip. Mhm. Ya, Miss Novi udah ini Miss, udah masih kuliah di sana di Korea atau udah lulus? Udah lulus. Oh, udah lulus. Iya. Iya. Miss kuliah di Korea pakai beasiswa apa ya Miss? Beasiswa LPDP. Oh, LPDP. LPDP. Prosesnya gimana sih tuh Miss? LPDP gitu? Cara apply-nya? Hmm, kan apply-nya tahun 2016 ya. Mungkin udah berubah kali ya proses pendaftaran LPDP dulu sama sekarang. Tapi kalau dulu itu cuman ada tiga tahap. Ada seleksi berkas, terus seleksi iya administrasi sama ini ya, apa administrasi sama substansi. Udah lupa-lupa ingat ini. Iya, udah lumayan lama ya. Iya. Apa Dulu, ada tes wawancaranya juga, terus ada apa ya, ada FGD yang fokus group discussion sama esai on the spot. jalur apa ya Kak? Ikut LPDP-nya. Pakai jalur. Oh, waktu itu pakai ini sih, pakai afirmasi ya. Soalnya waktu itu kabupaten saya, Jeneponto kan, di Sulawesi Selatan itu masih termasuk dalam daerah 3T. Tapi sekarang udah enggak katanya. Pas dicek udah enggak masuk lagi.
Jadi daerah 3T itu tiap tahun ke tahun bisa berubah ya kayak. Iya sih. Kendala kakak selama ngurus apply LPDP gitu apa kak? Apakah di bagian wawancara, substansi, apa persiapan berkasnya gitu? Kendalanya mungkin, alhamdulillah waktu itu nggak ada kendala ya, tapi cuman agak susah kali ya waktu wawancara. Yang paling berat sih, yang paling berat pada saat itu tes wawancara aja. Biasanya tes wawancara pertanyaannya apa aja kak? Wawancaranya semua, semua hal kan. Semuanya. Ya dari pribadi, terus dari sekolah, terus um, yang prestasi-prestasi gitu, terus sampai ke karir kedepannya kayak gimana. Semuanya sih dibahas. Ditanyain ya, ditanyain sama ininya, ditanyain sama pewawancaranya. Yang paling berat pertanyaan topik apa kak? Misalnya bagian pribadi kah? Atau proposal kita gitu? Mungkin lebih ke ini kali ya, mungkin lebih ke proposal kali ya, proposal penelitian. Karir kedepannya kayak gimana, soalnya kita kayak gimana ya, uh, kayak nggak mau memberikan janji gitu kan, soalnya kan berat gitu kalau ditanyain tentang karir kedepannya kayak gimana. Wawancaranya dulu ada berapa kak? Ada 3 orang? Wawancaranya ada tiga orang. Backgroundnya beda-beda semua sih, ada dari, kalau nggak salah dari UGM, terus dari UI, terus dari ITB kalau nggak salah, terus jurusannya juga beda-beda. Kak dulu pakai TOEFL apa IELTS kak? Buat Waktu apply daftar, LPDP. kalau daftar LPDP itu pakai TOEFL, terus waktu daftar kampus SMI itu pakai IELTS. Oh, jadi kakak daftar LPDP pakai TOEFL, terus ikut Mhm. pengayaan bahasa tuh, ya kayak Iya iya benar-benar. pengayaan bahasanya berapa bulan nggak? 3 apa 6 bulan? Waktu itu uh, aku ambilnya ini ya 6 bulan ya, tapi waktu itu pas jalan 3 bulan langsung ambil tes tes IELTS, soalnya kan keburu pendaftaran SNU kan. Jadi waktu kelas IELTS masih berlangsung, waktu itu aku langsung ambil tes, real test gitu kan, soalnya udah kebuka juga pendaftaran di SNU, terus ya gitu, ngerasa udah cukup sih bekalnya belajar IELTS. Langsung ini pak, nilai IELTS-nya langsung apa qualified buat daftar kampus Iya. di sana. Uh-uh. Syarat minimal nilai IELTS-nya di situ berapa? 65 atau 7? Uh, tergantung ini ya, tergantung fakultas ya. Kalau fakultasku waktu itu cuma 6, minimal 6. Biologi kan. Jadi ya Nggak mudah, terlalu tinggi ya, lumayan. iya sih, bisa. Oh. Mhm. Caranya kak gimana sih buat naklukin skor IELTS gitu kan? IELTS kan susah tuh, ada 4 yang Hmm, harus diujikan. iya benar-benar. Oh, gimana ya? Sebenarnya praktis aja sih. Aku pun dulu ya nggak terlalu rajin banget ya, nggak rajin banget buat belajar belajar IELTS gitu, tapi pas 2 minggu sebelum tes kali ya, itu bener-bener serius belajar kan. Jadi sebelumnya masih santai, masih ya udah ya nanti aja gitu. Pas 2 minggu sebelum hari H, itu benar-benar serius, benar-benar gimana ya,
pokoknya harus bisa, harus skornya aku harus dapet gitu bagaimanapun caranya kan. Jadi serius waktu itu, serius belajarnya intensif. Jadi pas sehari sebelum ujian tes aku udah nggak belajar sama sekali. Jadi udah pasrahin gitu loh, ya udahlah ya, udah belajar juga waktu itu. Tapi teman-temanku yang lain yang belajarnya lebih giat, lebih rajin dari aku tuh skornya pasti tinggi-tinggi deh. Jadi mungkin kuncinya cuman ya praktis aja sih, belajar aja gitu terus. Praktis ya, kuncinya lah Iya, praktis. iya benar. Di antara keempat tes yang diujikan, mana yang paling sulit kak? Writing kah? Speaking? Atau reading dan listening gitu? Apa ya? Paling susah. Eh, Sebenarnya mungkin apa ya? Sebenarnya sama aja kali ya. Sebenarnya ya nggak ada yang lebih ini. Tapi mungkin writing kali ya, writing kali ya. Writing. Mungkin writing karena um, kita apalagi kalau topiknya kita nggak tahu, belum pernah kita dapet, terus pas kita dapet terus bingung gitu ini maksudnya apa ya? Itu kalau apa? Yang topik writingnya itu pertanyaannya kayak susah gitu buat dimengerti kan, bisa ini ya, bisa fatal ya akibatnya kalau kita salah menjawab ya. Jadi menurutku bagian yang paling susah mungkin writing. Writing. Writing tas 2, tas 1 kak? Tas 2. Tas 2 ya? Iya. Pendapat-pendapat itu ya? Iya emang Ya, lumayan. soalnya gimana ya? Kan lebih susah ya writing tas 2 daripada tas 1 kan. Kalau tas 1 kan udah ada datanya, tinggal kita urai gitu kan. Tinggal kita jelaskan, udah ada datanya. Nah, kalau yang writing 2 kan kita belum tahu apa ya. Kita yang buat ininya dari awal. Ada pertanyaan, terus kita disuruh ceritain gitu, jawab kayak gitu sampai 40 menit kan, disuruh bercerita bercerita. Pertanyaan selanjutnya, gimana kak kehidupan di negara Korea gitu kak? Kan di sana pasti beda banget kan kebudayaan di sana sama yang di sini. Budaya di Korea ya beda ya dengan Indonesia mungkin. Pasti ini. Dari apa ya, dari banyak sih budayanya yang beda, terutama dari apanya, bahasanya, terus dari makanannya, dari cuacanya, dari karakter orang Korea sama orang Indonesia kan beda ya. Terus ya hampir gimana ya, hampir nggak ada yang sama kayaknya karakter ininya. Berarti kakak dulu pas daftar kampusnya itu beasiswa dulu, ngejarnya beasiswa dulu, baru LO, daftar LO di Seoul SNU. Iya, waktu itu daftar ini dulu, daftar beasiswa dulu, daftar LPDP dulu, terus habis itu baru daftar kampusnya. Soalnya aku nggak mau ini loh, nggak mau apa, nggak mau ambil resiko gitu kan. Misalnya udah daftar kampus, tapi beasiswanya belum dapet, jadi mending dapet beasiswanya dulu, kan udah aman ya. Terus habis itu baru daftar kampusnya. Apalagi dapat afirmasi ya kayak Ya. dapat pengayaannya, real testnya dibayarkan kan ya? Iya. Itu real Bukan test IELTS-nya dibayar berapa kali kak? 2 kali? enggak, Kali satu apa? kali. Iya, satu. Nggak tahu Oh, ya, mungkin 2 kali apa, tapi aku cuma sekali doang sih dibayarin yang real testnya ya. Mm-mm.
untuk daftar di SNU berkas apa aja kayak yang penting perlu kita persiapkan gitu kalau aja di sini teman-teman ada Hmm, yang mau minat ikut SNU. mungkin yang paling penting adalah proposal ya, proposal penelitian yang paling penting. Apalagi yang mau daftar S2 sama S3 ya. Soalnya mungkin yang berkas-berkas lain itu hampir sama kalau kita mendaftar beasiswa ya. Kayak apa motivation letter, terus study plan. Nah, yang research proposalnya yang agak lebih ini sih, lebih lebih rinci mungkin ya. Kalau di beasiswa kan, misalnya kalau di LPDP kan, kalau kita daftar LPDP itu eh, research proposalnya nggak terlalu rinci ya, apa secara general gitu. Tapi kalau kita daftarnya yang kampus, yang SN itu lebih rinci banget dari mulai yang bab satunya, backgroundnya sampai metode penelitiannya harus benar-benar dijelasin gitu. Berarti kira-kira bagian tersulit dari persiapan berkas buat apply kampus tuh di riset proposalnya nggak? Iya, menurutku sih. Proposal. Apakah kita saat pengajuan riset proposal bisa berubah nggak kak ketika kita sudah masuk kuliah atau mau riset gitu? Apa harus yang kita tulis Bisa, itu? bisain kok bisa Bisa berubah. berubah. Itu kan tergantung ini ya, keputusan kita sama profesor. Jadi misalnya sebelum kita lulus, penelitian kita tentang ini. Terus pas sudah masuk, mungkin berubah. Jadi kita bisa diskusin dulu sama profesornya gitu. Tapi kalau yang riset proposal itu kita cuma ngajuin gitu ya kayak formalitas itu jadi Iya, kan. Hanya bisa berubah kan ya. iya, iya, Kebanyakan sih benar. berubah ya. Iya sih. Iya. Dulu kakak daftar 3 kampus atau berapa kak? 2 zaman kakak ketika daftar LPDP. Satu aja sih. Satu aja. Cuman, Nggak iya, ada. cuman daftar SNU aja. Tapi sebelum daftar LPDP, waktu itu aku daftar kampus di Jepang. Tapi karena nggak ada balasan gitu dari profesor yang di sana, ya udah aku daftar yang SNU aja. Oh iya, ada pertanyaan psikolog. Perbedaannya LOA kondisional itu sama unconditional apa kak? Kalau conditional itu masih ada syaratnya ya, masih ada syarat yang perlu kita penuhi. Kalau yang unconditional itu udah nggak ada syarat apapun, jadi udah bebas gitu langsung masuk gitu. Misalnya kalau unconditional berarti mungkin masih ada tes bahasa Inggris gitu, sertifikat bahasa Inggris misalnya TOEFL ya, yang perlu kita submit sebelum masuk. Kita udah lulus tapi tinggal masukin sertifikat bahasa Inggrisnya. Kalau unconditional itu udah nggak ada syarat apapun, jadi udah diterima gitu. Udah betul-betul diterima. Kak, ada pertanyaan lagi dari Mhm. teman-teman. Apakah ketika daftar LPDP boleh ongoing nggak? Ongoing apa maksudnya? Masih kuliah gitu? Lagi kuliah? Maksudnya udah kuliah gitu. Bisa sih, tapi bilang sama LPDP-nya, hmm, gimana ya kalau masih kuliah? Mungkin pas lulus ya harus ini, harus bisa ninggalin kuliahnya yang sekarang. Tapi sebaiknya pas wawancara bilangnya jangan kuliah sih, jangan lagi ongoing. Iya, yeah, Karena bisa pasti ya itu salah jadi satu cara. pertimbangan gitu. Salah satu dari daftar LPDP kan kita harus mengajukan surat rekomendasi kan ya kayak.
Iya. Itu caranya gimana Kak biar kita dapat surat rekomendasi yang bagus gitu kan? Saya dari kampus kita sebelumnya atau kalau kita udah kerja dari atasan. eh Cara dapat surat rekomendasi yang bagus. Pilih profesor yang at least yang ini, yang ininya lebih tinggi gitu, yang pendidikannya lebih tinggi daripada yang lain. Sama jabatannya yang lebih tinggi. Kalau bisa rektor ya rektor. Kalau bisa dekan ya dekan, atau apa, ketua jurusan kayak gitu. Kalau enggak ya ya dosen tapi profesor yang betul-betul inilah, dibandingkan yang lain. Jangan yang lulusan S2. Kalau ada yang lulusan S3 sama yang profesor, yang mending itu. Sama yang Rektor betul, sekalian ya. iya sekalian. Terus yang ilmunya juga lebih sesuai dengan kita gitu kan. Misalnya, aku kan biologi ya, terus mau mendalami tentang bioteknologi, terus mau apa, mau bergabung di lab bioteknologi ya, aku minta surat rekomendasinya ke dosen, ke profesor yang bidangnya ya teknologi. Harus ini ya, harus sesuai dengan jurusan kita ya, ada hubungannya gitu ya. Iya, iya. Dulu ketika kakak daftar gitu ada proposal studi dengan rencana studi nggak kak? Pas daftar Apa? LPDP, Sorry? proposal studi sama rencana studi dulu ada nggak kak? Apa Ada, di zaman kakak ada. gitu? Study plan-nya ada. Oh, enggak. Bedanya apa sih kak proposal studi sama rencana studi? Sama sih. Apa proposal studi? Ya proposal studi dengan rencana studi. Proposal studi. Mungkin proposal studi masih ini. Itu apa ya? Kayaknya nggak pernah. Mungkin Dulu nggak ada. proposal studi. Rencana studi kali ya. Oh, iya kali rencana studi mungkin. Proposal Iya. studi dan rencana studi. Research proposal kali ya, tentang penelitian kali ya. Proposal studi baru denger. Ya. Soalnya tahun kemarin kan ya ada syarat buat proposal studi dengan rencana studi. Kali aja sama dengan tahun kakak gitu, 2016. Aku nggak pernah ini ya proposal studi. Biasanya sih ya, ya rencana studi ya itu ya study plan-nya. Kalau yang proposal ya tentang penelitian, research proposal. Jadi kan beda. Oh ya kak, ada pertanyaan lagi. Topik writing on the spot itu apa aja kak biasanya? Writing Ada on the kan ya? spot. Jadi kita bikin essay gitu. Kayak kalau di IELTS itu writing task 2 ya. Jadi dikasih topik, disuruh pilih topik 1 atau topik 2. Ada 2 topik. Terus ya dijawab. Biasanya sih apa, minta pendapat gitu ya, tentang isu-isu yang lagi trending di Indonesia gitu. Jadi pendapatmu kayak gimana tentang masalah ini? Mirip writing task 2 sih. Secara garis besar mirip dengan writing task 2 IELTS ya kak. Iya. Saya kak ada pertanyaan lagi nih dari Kak Drena Gambutro. Mhm. Wawancara langsung dari Western ya, bukan video. Kenapa? Wawancaranya ketika kakak di sini kan di Indonesia. Iya, di Indonesia. Kalau pas apply NSU-nya nggak ada wawancara ya kayak langsung apply bekas aja kan. Iya, tapi beda-beda ya, beda-beda tiap fakultas ya sama lab. Soalnya temen temen saya yang jurusan fisika ada wawancaranya sebelum masuk. Itu tergantung jurusannya ya kayak. Iya, tergantung jurusannya.
Tanya. Oh, ada pertanyaan lagi, Kak. Kendala terbesarnya apa, Kak? Selama apply beasiswa dan apply kampus gitu. Apply kampus SNU. Kendala terbesar bagi Kendala Kakak. terbesar apa ya? Kendala terbesar. Hmm, Apa ya kendala terbesarnya ya? Mungkin ya itu sih research proposal sih bikinnya. Soalnya kan itu kayak ini banget loh, kayak nguras otak gitu loh. Gimana ini penelitian tentang apa gitu. Ya harus benar-benar Iya, disesuaiin sama um, sama apa interest dari profesornya gitu kan. Bidang profesornya kayak gimana yang kita minati. Terus apakah metode penelitian itu sama gimana bener atau gimana gitu kan beda ya. Apa kayak peralatan di Indonesia sama di Korea kan mungkin lebih canggihan di sini. Terus pas di Indonesia pas S1 masih masih awam gitu tentang alat-alat ini. Jadi ya itu sih yang paling nguras waktu dan ini. tenaga pikiran. Iya. Oke. Apalagi ya, ada pertanyaan yang lain mungkin dari teman-teman yang sedang bergabung saat ini, ada pertanyaan terkait beasiswa LPDP dan kuliah di Korea ya. Mungkin Kakak Novi bisa jawab. Mhm. Ada pertanyaan. Oh ya, Kak, ada pertanyaan. Kuliah berapa lama, Kak, di Korea? Sama yang apa S1 sama Berapa S2. lama? Yang S2, Kak? Sama 2 tahun. Eh, 2 tahun ya? Pas Iya, 2 tahun. Pas apa kurang gitu? sama di Indonesia ada 1,5 tahun. Jadi tergantung kalian gimana kalian Terbatasnya ya. bisa ini sih kalau kalian rajin terus bisa nyelesain dalam 3 semester ya bisa langsung lulus. Kalau Hido bisa lulusin kalian dalam 1,5 tahun ya kalian bisa lulus 1,5 tahun aja. Bisa juga sampai 3 tahun, 4 tahun ya paling lama untuk S2. Tapi rata-rata 2 tahun sih, normal aja. PDP tapi ngebatasin sampai 2 tahun ya, Kak ya? Iya, sampai 2 tahun. Kalau S2. Kalau misalnya kita kelebihan gitu, Kak, over, gimana, Kak? Ya kita apa bayarin pakai uang kita sendiri, biaya sendiri. LPDP udah nggak nanggung kan, cuman 2 tahun aja. Ya, ada pertanyaan lagi, Kak. Kakak di Korea ada penyetaraan bahasa nggak? Nggak ada. Tapi di Jadi sini langsung pakai bahasa Inggris aja. nggak bahasa Inggris, pakai bahasa Korea. Oh, bahasa Korea, Kak. Hmm. Jadi kakak belajar ngomong manual gitu. Apa? Sambil Google. Jadi awalnya kan ngiranya pakai bahasa Inggris ya, international class, tapi ternyata enggak, itu regular class. Jadi nggak ada yang pakai bahasa Inggris. Soalnya semuanya siswanya orang Korea kecuali saya. Jadi mau nggak mau ya harus ngalah ya. Jadi kita yang ngikut mereka. Jadi pembelajarannya kuliahnya dalam bahasa Korea. Tapi untungnya ada beasiswa dari kampus gitu buat foreigner yang mau belajar bahasa Korea itu disediain kayak kursus gratis gitu di apa balai bahasanya. Juga Jadi ya. jadi apa dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore itu nge-lab. Terus habis itu kuliah, terus habis itu les bahasa. Jadi ya agak ini sih waktunya sih dari pagi sampai tengah malam gitu di kampus terus.
Lumayan ya kak, enak juga sih, jadi kita bisa belajar bahasa sana ya, Iya. gratis lagi ya. Mm-mm. Oke, kayaknya udah cukup kayak kak, nggak ada yang nanya lagi. Oh ya teman-teman, saya mau ingatin kembali bahwa Flip punya acara short course ya, short course IELTS via Zoom dan YouTube. Semoga teman-teman bisa ikut bergabung dengan kita, belajar lumayan lah IELTS gratis ya. Oke kak, makasih ya kak kesediaannya hari ini dan berbagi ilmunya yang luar biasa dan pengalamannya yang mumpuni ya. Makasih ya kak. Dan Sama-sama. terima kasih untuk teman-teman yang masih stay. Saya tutup live chatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, see you kak.